Ada uraian hikmah yang cukup simpatik dan tidak menghakimi berkaitan dengan kasus Gus Miftah ini, yakni dari Ustadz Kondang Adi Hidayat. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Adi Hidayat pernah disebut-sebut sebagai calon pengganti Gus Miftah untuk posisi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kawan Minbot, polemik tentang kasus Gus Miftah seharusnya sudah diakhiri. Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf, baik kepada Sun Haji maupun kepada masyarakat. Bahkan mubalik kondang bernama lengkap Miftah Maulana Habib Rahman itu sudah mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Atas keputusannya itu, Presiden Prabowo Subianto menilai Gus Miftah sebagai seorang kesatria yang berani mengaku kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga berani mengundurkan diri. Dengan demikian, sekali lagi kasus Gus Miftah sebenarnya sudah bisa dianggap selesai. Meski begitu, polemik tentang kasus ini seakan tidak berkesudahan, baik dari pihak yang terus-menerus menguliti Gus Miftah dari berbagai segi, maupun dari pihak yang membela Gus Miftah. Yang perlu kita garis bawahi dari kasus ini, kawan Minbot, agaknya adalah pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kasus salah ucap yang terlontar dari Miftah Maulana Habib Rahman, yang tak lain merupakan pimpinan pondok pesantren Ora Aji itu. Ada uraian hikmah yang cukup simpatik dan tidak menghakimi berkaitan dengan kasus Gus Miftah ini, yakni dari Ustadz Kondang Adi Hidayat. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Adi Hidayat pernah disebut-sebut sebagai calon pengganti Gus Miftah untuk posisi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan melalui kanal YouTube-nya Adi Hidayat Official, Ustadz Kondang itu menyatakan tidak benar bahwa dirinya akan menjadi pengganti Gus Miftah. Sebab menurut Adi Hidayat, banyak yang lebih pantas untuk menduduki jabatan tersebut ketimbang dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan beraktivitas, dan juga tentu dengan harapan semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui dan juga telah viral bahwa beberapa hari ini muncul narasi di media sosial, juga di grup-grup WhatsApp, dan bahkan saya sendiri mendapati beberapa pertanyaan, dan yang luar biasanya juga beberapa mengucapkan ucapan selamat dan doa terkait dengan isu ditetapkannya, diresmikannya, diangkatnya sebagai staf sus presiden. Nah, melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa isu dimaksud tidak benar adanya. Sekali lagi, kami ingin sampaikan bahwa isu dimaksud penetapan, pengangkatan, pelantikan, apapun diksinya terkait staf sus itu tidaklah benar adanya. Saya berkeyakinan bahwa banyak orang-orang yang lebih baik, banyak orang-orang yang lebih pantas, lebih berwawasan dengan posisi dimaksud, dan tentu Bapak Presiden dengan kepemilikan hak prerogatif yang penuh serta wawasan yang sangat mendalam, beliau akan lebih dapat menentukan staf sus terkait yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan kami. Ini yang pertama.
Dan tentu saja melalui penyampaian ini saya harapkan narasi-narasi ataupun juga informasi yang sampai kepada beberapa sahabat dan teman-teman sudah bisa diketahui informasi yang sesungguhnya, sehingga dengan itu saya kira bisa diabaikan sedemikian. Namun demikian adanya, tentu kita tetap bersemangat mendoakan negeri ini, mendoakan persatuan dan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa kerjakan secara kolektif. Tentu posisi kami saat ini yang mendampingi masyarakat, mendampingi umat, berusaha menjadi paku untuk negara ini, siapapun yang memerintah akan terasa lebih nyaman, lebih baik untuk mendukung setiap program-program positif yang mensejahterakan, berkeadilan sosial, dan bermanfaat untuk kita semua. Pun demikian, bila ada hal-hal yang dipandang juga mungkin dalam satu sisi kurang sesuai, tentu kita juga bisa memberikan masukan secara proporsional dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita berikan, yang tentunya diharapkan melahirkan pencerahan-pencerahan untuk kebaikan kita semua. Hingga program Kata Minmot ini direkam, belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan Gus Miftah sebagai utusan Presiden. Namun, yang tampaknya lebih penting kami kemukakan di sini adalah uraian Adi Hidayat mengenai hikmah di balik kasus Gus Miftah. Seperti dilansir portal berita tribunjabar.id dalam sebuah acara kajian di Masjid An-Nur Tanah Kusir, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Adi Hidayat mengemukakan bahwa dalam kasus Miftah Maulana, ada hikmah berupa kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Pertama adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada penjual es teh manis bernama Sun Haji yang diangkat nasib dan ekonominya melalui kasus ini. Sementara bagi Gus Miftah Maulana, Allah mengangkat hidupnya melalui pendidikan untuk melakukan introspeksi diri. Dan Gus Miftah telah melakukan introspeksi tersebut dengan mengaku salah dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Semua itu merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, ujar Adi Hidayat. Kawan Minmot, hikmah atau pelajaran tersebut tentunya bukan hanya untuk Gus Miftah, namun untuk seluruh pejabat dan tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, untuk selalu berhati-hati dalam berbicara di hadapan audiens, termasuk ketika berkelakar. Kelakar atau guyonan yang akan dikemukakan harus dipertimbangkan terlebih dulu. Apakah bisa diterima oleh publik yang majemuk ini, atau justru bisa disalahartikan sebagai penghinaan. Prinsip kehati-hatian ini menjadi semakin penting di era digital sekarang ini, karena ucapan dan tingkah laku seorang pejabat publik atau tokoh masyarakat akan meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Kita berhadapan dengan warganet atau netizen yang terkenal kejam dalam memberikan komentar-komentar negatifnya, bahkan tak jarang dengan berbagai tekanan kepada yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dan ini merupakan pelajaran yang kedua, bahwa tekanan warganet tidak selamanya bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan, khususnya tekanan yang ditujukan kepada individu atau perorangan. Yang perlu dipertimbangkan secara seksama adalah tekanan yang menyangkut kebijakan publik. Beruntung dalam hal ini, Presiden Prabowo dan pihak-pihak berwenang lainnya tidak terpengaruh oleh desakan netizen untuk memecat Gus Miftah dari posisinya sebagai utusan khusus Presiden. Yang ada hanyalah teguran yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Gus Miftah sendirilah yang akhirnya mengundurkan diri atas kesadarannya sendiri. Pelajaran yang ketiga, kawan Minmot, walau bagaimanapun, keputusan Gus Miftah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden adalah keputusan yang perlu ditiru oleh para pejabat lainnya yang melakukan kesalahan. Budaya mengakui kesalahan dan budaya mengundurkan diri di kalangan para pejabat sudah lama menjadi hal yang sangat langka. Budaya ini atau yang sering juga disebut sebagai budaya malu
perlu dihidupkan kembali seperti yang telah dicontohkan Gus Miftah. Untuk itu kami akan mengutip kembali ucapan Presiden Prabowo bahwa sikap mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya adalah suatu sikap kesatria. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.